Bertemu kembali dalam SLM, Saat Teduh 5 menit. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema dalam Saat Teduh kita, mati namun berbahagia. Berbicara tentang kematian, ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi sebagian orang, bahkan bagi sebagian besar orang. Namun ada juga yang sangat-sangat siap ketika berbicara tentang mati, meninggal atau kematian. Mati namun berbahagia. Kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan, Wahyu 14 ayat 13, ayat yang cukup terkenal. Saya akan membacakannya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mati namun berbahagia. Apa alasannya? Yang pertama, karena orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Artinya apa? Kematian semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang-orang yang mati yang percaya, yang sudah percaya, sungguh-sungguh. Lahir baru percaya Yesus, sungguh-sungguh. Orang ini berbahagia. Mati namun berbahagia. Karena kematian orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Ini menjadi penghiburan kekuatan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, namun kematian adalah awal dari kehidupan. Suatu saat nanti, ketika Tuhan memanggil kita akan jumpa muka dengan Yesus Kristus, pribadi yang kita imani, percayai dan rindukan itu. Kenapa mati itu berbahagia? Karena saat orang-orang mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah khawatir dan takut menghadapi kematian, karena kematian itu pasti datang kembali menjemput kita. Istilahnya ya, datang, pasti akan datang kematian itu. Tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mengatakan saya ada utang, Tuhan jangan memanggil saya dulu. Saya punya istri yang cantik, anak yang imut, lucu. No. Kematian datang kapan saja, tidak memandang usia, muda, besar, kecil. Sudah beberapa minggu ini, orang-orang yang sangat saya kasihi mendahului meninggalkan saya. Secara manusia, ada kesedihan, ada pertanyaan, kenapa ini terjadi? Namun saya sadar bahwa kematian akan datang kapan saja, bisa menemui orang. Siapa saja dia, tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, strata sosial, dan lain. Kalau Tuhan mengatakan, sudah selesai waktumu di dunia, maka kita siap kembali kepadanya. Mati namun berbahagia adalah di saat orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Yang kedua, mati namun berbahagia karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di ayat 13 masih, Wahyu pasal 14 ayat 13 tadi. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa ini? Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang ini akan hidup memiliki perbuatan yang menyenangkan Allah, melayani Tuhan di dalam hidupnya, mengasihi orang lain, punya perubahan hidup, karakter, bahkan hidupnya bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Mulai dari kasih sampai penguasaan diri, itu muncul ketika orang percaya Yesus. Buah roh itu akan otomatis hadir dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi tantangan. Apakah saya selama ini sudah punya perbuatan yang baik? Perbuatan yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Mati namun berbahagia. Yang kedua, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita diperhitungkan oleh Allah. Tapi perbuatan kita bukan menjadi amal untuk masuk surga. No. Perbuatan baik kita adalah ekspresi ungkapan syukur. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Bukan tiket untuk kita selamat. Kita perlu berbuat baik, kita perlu berbuat amal. No. Namun orang yang sudah percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia akan punya hidup yang mengeluarkan buah perbuatan yang baik, dan itu menyenangkan Tuhan dan sesamanya.
Mazmur 116 ayat 15 ini ayat yang cukup terkenal. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa berbahagia? Kita meninggal, mati namun berbahagia. Karena orang yang dikasihi Tuhan, kematiannya dikatakan berbahagia. Kenapa? Kita berbahagia kematian kita karena kita meninggal, mati di dalam Tuhan. Kita dikasihi Tuhan sudah pasti. Saat kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, kematian kita menjadi berharga dan kita tidak perlu takut. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 tentang kebangkitan Lazarus. Maria dan Marta dan teman-teman yang lain di situ yang hadir menyaksikan sudah 4 hari. Saudara mereka yang dikasihi yaitu Lazarus di dalam kubur. Mereka menganggap Yesus terlambat. Kenapa datang? Terlambat. Namun Yesus memberikan satu kata-kata yang menguatkan mereka dan kita hari ini. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kekuatan kita, saudaraku. Mati namun berbahagia. Karena yang pertama tadi, mati di dalam Tuhan. Yang kedua, segala perbuatan kita menyertai. Itu sebabnya hari ini kita belajar dalam saat teduh kita 5 menit ini. Kita belajar kita tidak perlu takut akan kematian. Ingat, kematian bisa datang kapan saja. Mendatangi kita. Namun yang kita percayai, kita percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang jika engkau ragu-ragu, masih takut khawatir tentang kematian, datang pada Yesus, percaya kepada Dia. Undang Dia masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Raja. Menguasai hidupmu secara total. Dia akan menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu. Ketika kematian datang, kau tidak akan takut karena kau datang. Karena kematian datang menjemputmu untuk engkau bertemu kepada Yesus Kristus, pribadi yang kau imani dan percaya itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.